Selamat datang di channelku Kuku Kurniawan. Jadi di sini kita akan ngebahas lagi soal dunia YouTube. Nah, di video ini kita akan ngebahas soal kenapa sih kelihatannya YouTuber itu kaya-kaya dan sebenarnya dari mana mereka dapat uang. Jadi tonton selengkapnya berikut ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Sebenarnya dari mana sih sumber penghasilan YouTuber? Tapi sebelum itu kita bakal ngebahas dulu gimana sih caranya jadi YouTuber yang bisa dapetin uang. Nah, jadi yang pertama, menurut peraturan dari YouTube-nya, kita harus memiliki paling nggak 1000 subscriber dan jumlah jam tayang 10.000 jam tayang. Nah, dulu awalnya cuman 4.000 jam tayang aja, tapi sekarang udah diperbarui lagi jadi 10.000 jam tayang. Sebelum kita dapetin 10.000 jam tayang, kita juga harus dapetin 1000 subscriber. Nah, memang untuk YouTuber-YouTuber yang baru, kayak channel ini yang baru mulai juga, rasanya bakal berat banget. Karena satu video biasanya yang nonton 10 atau paling tinggi 100 sebelum mendapatkan didukung algoritma sama YouTube-nya. Nah, tapi kalau kita konsisten upload terus, harusnya YouTube akan merekomendasikan channel kita kepada penonton-penonton yang ada di YouTube, ke netizen-netizen pada umumnya. Nah, dan ada pasarnya, maka mendapatkan uang di YouTube itu adalah sesuatu yang cukup menyenangkan. Nah, kenapa menyenangkan? Karena selama video itu ditonton, walaupun itu sudah video lama, maka kita tetap dapat penghasilan. Nah, tapi sebenarnya penghasilan dari YouTube ini nggak cuma satu macam aja, karena ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapetin ataupun uang-uang yang kita bisa dapetin dari YouTube. Nah, kalau dari YouTube-nya sendiri sebenarnya ada beberapa opsi. Jadi yang pertama tentunya dari Google AdSense yang sudah aku jelasin tadi. Terus juga ada pendapatan dari YouTube Premium. Jadi kalau misalnya ada penonton yang nonton lewat YouTube Premium, maka kita juga dapat penghasilannya. Walaupun pengguna YouTube Premium itu nggak dapat iklan sama seperti pengguna gratis. Terus juga ada membership yang bisa kita rilis video-video eksklusif. Terus juga ada galeri merchandise, terus ada super chat dan stiker, sampai pendapatan-pendapatan yang ada di luar YouTube. Nah, apa sih pendapatan yang di luar YouTube? Contohnya adalah kerja sama brand, menjadi brand ambassador dari sebuah produk, dan lain-lainnya. Nah, tapi untuk yang awal-awal yang banyak dicari orang adalah dari AdSense. Kenapa dari AdSense? Karena memang sebenarnya itu adalah metode yang paling mudah. Sebenarnya ada dua sih, dari AdSense sama dari YouTube Premium. Cuman karena YouTube Premium, kalau penonton-penonton kita dari Indonesia, masih belum banyak penonton yang subscribe ke YouTube Premium. Jadi yang paling besar sebenarnya kalau dari akun Cetak Gol sendiri adalah dari Google AdSense-nya. Nah, gimana pembagian dari Google AdSense-nya? Sebenarnya secara singkatnya, semakin banyak pengiklan yang mau iklan ke YouTube, maka semakin tinggi nilai kerjasamanya. Karena YouTube kan punya slot-slot iklannya tuh. Kalau misalnya slotnya tuh udah penuh dan banyak orang yang mau iklan, jadi harganya juga jadi lebih mahal. Sebenarnya di Cetak Gol sendiri belum banyak sih brand yang kerjasama. Tapi kalau misalnya kita di akun-akun kecantikan atau akun-akun lifestyle atau influencer-influencer yang memang penonton videonya itu ditonton terus oleh subscribernya, biasanya ada tawaran dari brand untuk kerjasama. Nah, entah itu dari pakaian atau dari brand minuman yang ditaruh di video kita dan lain-lain. Nah, terus selain dari brand juga, kita juga dapat potensi lain, ngebuka peluang-peluang baru seperti kenalan-kenalan yang lebih banyak, orang-orang berpengaruh juga, sampai dengan undangan-undangan seperti undangan di TV atau undangan untuk nyanyi, atau kerjasama-kerjasama yang lain yang tentunya walaupun nggak langsung dari YouTube-nya atau nggak langsung dari video yang kita buat, tapi tetap dapat kerjasama dari kerjaan kita di luar dari YouTube. Contohnya aja bisa ngadain workshop yang bisa kita buat sendiri ataupun dari I.O. yang bekerja sama dengan kita. Nah, jadi sebenarnya peluang untuk menjadi influencer tuh sangat luas dan nggak terbatas. Apalagi ini lagi naik-naiknya dan brand itu banyak membutuhkan influencer. Jadi kalau misalnya kita memang mau punya channel YouTube dan mau dapatin penghasilan dari YouTube, mendingan kita mulai sekarang. Nggak ada yang nonton sebenarnya sih nggak ngaruh ya, karena kan kita nggak ada rugi apa-apa kecuali kita ngomong dan ngeditnya.
Nah, cuman kita harus persisten dalam ngejalaninnya. Nah, soal video tentang persisten juga sudah pernah aku bahas di video yang lainnya, bisa ditonton. Dan sampai di sini aja mungkin video kita soal dari mana sih sebenarnya YouTuber tuh dapat uang dan kenapa mereka kaya-kaya. Karena ya jumlah pemasukannya dan juga sumber-sumber pemasukannya juga banyak, nggak cuman dari Google AdSense saja. Jadi sampai sini aja videonya, terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.